Nazir. Hafiz. Empat orang berarti yang masuk. Kemana dia? Tidak ada kabar. Izin. Ya. Nanti coba dicari tahu ya, Damar sama Hafiz ya, kemana? Nah, sebelum masuk materi juga saya mau ngingetin nih. Ini kelas 12 kan sedang Nah, kemarin saya dapat kabar di kelas 12 yang saat ujikom itu ada beberapa siswa yang tidak kompeten. Sudah dengar kabarnya? Berapa orang yang kompeten? 6 orang yang kompeten. Itu karena apa? Kurang pengetahuannya masih belum maksimal. Makanya di sini saya mau ingetin kalian, ujikom itu yang menguji bukan guru di sini. Ujikom itu yang menguji adalah orang dari pihak luar, dari PT atau dari badan yang menyelenggarakan sertifikasi keahlian kalian. Makanya kalaupun kalian gagal, kalau sama guru kalian pasti akan diberi kesempatan kedua, akan diberi toleransi. Tapi kalau sama PT, ketika kamu udah dinyatakan nggak kompeten, nggak bisa, tidak ada toleransi. Jadi mumpung kalian masih kelas 10, mulailah dipelajari hal-hal tentang listrikan. Boleh kok kalian tanya ke guru kalian, kira-kira nanti ujikom apa yang akan diujikan. Nah, itu dipelajari dari sekarang. Nah, bagaimana belajarnya biar lebih efektif? Biar lebih efektif, kalian harus mengetahui gaya belajar kalian. Oke, sebelum masuk ke materi nih, saya mau ada sedikit tes breaking dulu. Jadi ketika saya bilang cek, kalian tepuk tangan. Ketika saya bilang boom, ketika saya bilang boom, kalian gebrak meja, boom. Tapi kalau ketika saya bilang down, kalian kayak orang ditembak ya. Ini ya. Tahu ya? Baik, kita mulai dulu. Cek. 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 Boom. Boom. Down. Cek. Cek. Down. Oke, cek. Sekali lagi. Cek. Cek. Down. Oke, terima kasih tepuk tangan kalian semua. Oke, kita kemarin sudah membuat kesepakatan kelas. Apa aja kesepakatan kelasnya? Nggak boleh teman waktu. Tidak menggunakan gadget. Nah, tidak menggunakan gadget, jadi gadgetnya dimasukin saku dulu, disimpan dulu. Oke, udah semua dimasukin saku. Nah, kalau udah semua, kita mulai dari materi ya hari ini, yaitu mengenai gaya belajar. Apa sih kalau kalian belum match, belum tahu kalian gaya belajar ya, pasti akan bingung. Mau baca dipaksa baca juga, mau kalau nggak suka baca dipaksa baca 2 jam juga akhirnya cuma puyeng doang kan? Akhirnya cuma mata doang yang capek. Nggak suka nulis, kalau dipaksa nulis akhirnya cuma pegel doang kan tangannya. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui gaya belajar. Biar apa? Nah, biar bisa efektif. 3 tipe belajar ini banyak sekali alternatif yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, makanya apa? Pahami dulu gaya belajar kalian. Oh Pak, saya kayaknya lebih dominan di sini. Nanti saya akan melakukan. Oke, itu pertanyaan belajar. Itu pertanyaannya. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Ya, Alika. Kalau misalnya gaya belajar saya lebih dari 1, apa? Oke, gaya belajar itu bukan sesuatu yang saklek. Jadi kalau si A ya A, gaya belajar itu bukan kayak golongan darah. Kalau A ya A, O ya O, A B ya B. Gaya belajar itu bersifat fleksibel. Ada orang yang tipe gaya belajarnya auditori visual. Ada yang gaya belajarnya kinestetik sama auditori. Jadi itu sebuah hal yang normal. Ada lagi yang ditanyakan? Tuh. Nah, saya akan memberikan tugas kelompok.
silakan duduk sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah dibagi. Silakan pindahkan kursi kalian ke kelompok yang sudah kalian bagi. Duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Sekarang saya akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian nanti akan ada kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, saya bagikan KKPD-nya. Ditulis nama anggota kelompoknya. Nah, kalau sudah kalian di sini, nih. Di sini kan ada tiga kolom, yaitu mengenai kebebasan auditorial, visual, dan kinestetik. Nah, tuliskan di sini strategi belajar setiap gaya belajar. Strateginya misalkan auditorial, gaya belajar. Yang pertama ada strategi belajar dari gaya belajar auditorial. Satu, mendengarkan sesuatu. Bisa dengan mendengarkan kaset, audio kuliah, ceramah. Sudah paham sampai sini tentang gaya belajar? Nah, coba salah satu saya ingin dengar kesimpulan tentang gaya belajar hari ini. Apa Pak? Gaya belajar visual, Ya, terima kasih Afifah. Dari itu ketika kalian sudah paham dengan gaya belajar kalian, kalian akan bisa lebih belajar dengan efisien dan kalian bisa menyiapkan materi tentang uji kom. Karena uji kom itu mau nggak mau pasti akan kalian hadapi. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.